Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita, Bapak terlebih dahulu mengabsen kalian. Yang pertama Ucok, Gibran, Putri, Putra, Acon, Cinta, Citra, Anto, Andreas, David. Baiklah, semuanya hadir. Berarti kita memulai pembelajaran kita, yaitu tentang bab 1, lingkungan alam dan buatan, yang berupa ketampakan lingkungan alam dan buatan. Di sini kita membahas terlebih dahulu tentang ketampakan lingkungan alam dan buatan. Kita membahas terlebih dahulu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu merupakan pengertian lingkungan. Bagaimana dengan anak-anak sekalian? Apakah kalian sudah memahami arti dari pengertian lingkungan? Yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Setelah kita mengerti tentang arti lingkungan tersebut, lingkungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Setelah kita mengetahui tentang lingkungan alam dan buatan, kita disuruh untuk menguraikan tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan yang ada di alam semesta, khususnya yang ada di sekitar kita. Setelah itu kita membahas tersebut tentang penguraiannya. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi berbeda. Sini Bapak ingin bertanya, coba sebutkan contoh lingkungan alam. Ya, Bapak akan menunjuk. Apakah kalian mau menjawab atau Bapak akan menunjuki? Karena kalian sudah tidak mau menjawab, Bapak tunjuk. Pertama, Bapak menunjuk 3 orang. Pertama, coba sebutkan contoh lingkungan alam. Bagus, Cok. Ya, yang kedua Putri. Coba sebutkan contoh lingkungan alam. Oke, bagus. Dan yang terakhir itu Putra. Coba sebutkan contoh lingkungan alam. Oke, bagus. Ya, dari ketiga teman kalian tersebut sangat bagus semua jawabannya. Yang Bapak akan uraikan contoh lingkungan alam yang ada di muka bumi antara lain yang seperti dibilang kawan kalian tersebut, yaitu sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Itu merupakan contoh lingkungan alam. Selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa dataran rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu pegunungan. Siapa di sini tidak kenal dengan pegunungan? Gunungan adalah salah satu ketampakan alam yang dapat kita lihat. Pegunungan merupakan bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Makanya itu kawan-kawan kita yang tinggal di kampung itu biasanya di Brastagi itu biasanya itu kalau kalian tanya, Brastagi itu sangat dingin. Makanya mereka sudah mereka sudah kebal dengan dingin gitu, karena mereka sudah terbiasa dengan iklim di sana. Bahkan ada yang sangat dingin. Di daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam buah, sayur, dan bunga. Di sana pun sangat bagus untuk bercocok tanam karena cuacanya bukan seperti yang di sini. Daerah pegunungan juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Salah satunya itulah yang di Brastagi itu.
Bunte itu kan itu sebuah contoh objek wisata itu sangat bagus. Oleh karena itu pemandangan yang indah, daerah pegunungan yang banyak ditumbuhi tanaman dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Hal ini berguna mencegah terjadinya erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang kedua yaitu sungai. Sungai juga termasuk tampakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Pertama, manfaatnya itu antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan lahan pertanian, dan sarana transportasi. Itu yang terakhir. Di sungai banyak hidup berbagai binatang seperti ikan, buaya, dan datak. Yang ketiga, danau. Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air. Air yang ada di tempat tersebut. Danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Danau sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaat bagi kehidupan manusia antara lain keperluan sebagai berikut. Pertama, budidaya ikan air tawar. Yang kedua, tempat wisata. Yang ketiga, irigasi atau pengairan sawah, dan sebagai sarana olahraga dayung. Yang keempat, pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai lazim terletak di daerah pesisir. Pantai biasa banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Pantai yang indah menjadi salah satu objek wisata yang digemari banyak orang. Kan anak-anak kan suka ke pantai. Karena pantai itu merupakan salah satu objek wisata yang sangat digemari. Apalagi di sana kan bisa kita minum kelapa, manggang-manggang. Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut banyak menyimpan kekayaan alam. Yang pertama seperti ikan dan mutiara. Siapa tidak kenal dengan ikan? Ikan itu kan merupakan makanan sehari-hari kita. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Laut menjadi sarana transportasi yang penting baik dalam satu negara maupun antar negara. Itu yang dimaksud dari yang di syarat narasi bacaan kita ini, manfaat antara negara itu merupakan itu suatu hubungan kita dengan negara lain. Laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga seperti berenang, menyelam, ski, air, selancar, dan perahu layar. Sudah membahas tentang bagian lingkungan alam dan pengertiannya. Lalu kita akan membahas tentang lingkungan buatannya. Kita membahas terlebih dahulu lingkungan buatan. Siapa di sini yang sudah mengerti arti tentang lingkungan buatan? Karena belum mengerti, Bapak akan membahas tentang lingkungan buatan dan bagian-bagiannya. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan adalah waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan pemukiman penduduk. Pertama kita membahas bagian waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Waduk juga sebagai tempat berkumpulan aliran sungai atau tempat penampungan air di wilayah yang bersangkutan. Manfaat waduk bagi manusia antara lain untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, irigasi atau pengairan sawah. Yang ketiga, budidaya ikan air tawar. Rekreasi. Kelima, mengendali banjir. Dan keenam, kegiatan olahraga seperti
dayung, segi air, dan sebagainya. Itu merupakan contoh pengertian dari waduk dan manfaatnya. Kedua, lahan pertanian. Memang kalau di Indonesia kan kekayaan alam memang sangat banyak. Di sini kita membahas lahan pertanian. Yang kedua, lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman lainnya. Sebagian besar penduduk di negara kita bermata pencarian sebagai petani. Lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasil pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tambak merupakan sebuah tempat hidupnya ikan itu merupakan tambak. Usaha tambak dilakukan itu biasa di daerah dekat pantai. Petani juga tambak menggunakan daerah pantai bentuk usahanya. Udang dan bandeng merupakan sumber protein yang diperlukan dan sebagai mata pencarian seorang petani. Itu merupakan usaha tambak itu memang sangat terkenal di Indonesia, karena di Indonesia merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi. Keempat, perkebunan. Tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk seperti teh, kopi, dan tembakau. Selain di dataran tinggi, usaha perkebunan juga diusahakan di tempat lain. Contoh hasil dari tanaman perkebunan lainnya adalah kelapa sawit, karet, coklat, kapas, dan sebagainya. Perkebunan juga termasuk dalam lingkungan buatan. Perkebunan dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk berbagai memenuhi kepentingan hidupnya. Itulah merupakan pengertian perkebunan. Perkebunan sangat dimanfaatkan untuk sebagai lahan mata pencarian. Kelima, pemukiman. Pemukiman penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat. Pemukiman penduduk juga termasuk dalam lingkungan buatan karena kompleks pemukiman dibuat manusia untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai tempat tinggal. Kawasan permukiman penduduk adalah suatu tempat rumah-rumah yang dibangun pada lahan tertentu. Itu pemukiman itu biasanya seperti kompleks perumahan itu kan dibuat oleh manusia, makanya itu pemukiman itu disebut sebagai buatan karena dikerjakan oleh manusia. Kita sudah membahas, baru kita di sini membahas cara memeliharanya, karena kita pun sebagai manusia kita harus pandai memelihara. Cara memelihara lingkungan alam dan buatan supaya dari generasi ke depan sampai generasi ke depannya agar tetap terjaga. Cara memelihara cara memelihara lingkungan alam dan buatan. Lingkungan alam dan buatan harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Lingkungan alam dan buatan yang dijaga, kelestariannya akan terus memberikan manfaat bagi manusia. Berikut beberapa cara dalam memelihara lingkungan alam dan buatan yang ada di sekitar kita. Pertama, kita membahas cara memelihara lingkungan alam. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di hutan dan di pegunungan dapat berfungsi untuk melestarikan air, udara, dan tanah. Akar tumbuhan dapat berfungsi sebagai penahan air sehingga tidak akan terjadi banjir dan erosi pada saat hujan deras. Erosi dan banjir menyebabkan lapisan tanah paling atas akan ikut hanyut, padahal lapisan tanah paling atas adalah yang paling subur. Hutan juga disebut dengan paru-paru dunia. Tumbuhan yang ada di hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hal ini terjadi pada saat tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Pertama, kita menjaga kelestarian air. Setiap makhluk hidup membutuhkan air karena air merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia.
Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Air untuk minum harus dimasak lebih dahulu agar kuman-kumannya mati. Hewan memerlukan air minum dan mandi. Tumbuhan memerlukan juga air untuk pertumbuhan dan kesuburannya. Air merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga keberadaannya dan dibersihkannya. Air yang kotor atau tercemar tidak dapat dimanfaatkan, dan itu dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Supaya kelestarian air tetap baik, di sini kita akan membahas cara untuk menjaga kelestarian air. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. Yang kedua, melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon. Yang ketiga, menggunakan air sesuai kebutuhan. Keempat, air bekas dan cucian mandi diusahakan tidak langsung meresap ke dalam tanah, tapi dialirkan ke saluran pembuangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencemaran air tanah. Yang kedua, menjaga kelestarian udara. Udara sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup di bumi membutuhkan udara. Manusia dan hewan memerlukan udara untuk bernapas. Tanpa udara, semua makhluk hidup akan mati. Udara perlu dijaga kebersihannya. Asap pabrik dan asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara sama dengan polusi udara. Untuk mengurangi pencemaran udara, pabrik-pabrik yang besar harus menggunakan cerobong asap udara yang bersih baik untuk kesehatan badan. Untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara, sebaiknya di kanan kiri di jalan ditanami pohon. Kamu juga harus ikut serta dalam menjaga kebersihan udara. Kelestarian tanah juga dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan yang semestinya. Sampah yang kita buang umumnya terdiri atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik adalah daun-daun, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tidak hidup. Contoh sampah anorganik antara lain kaleng, botol, dan plastik. Sampah organik dapat membusuk dan terurai oleh bakteri atau jamur sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Sementara sampah anorganik tidak dapat terurai sehingga akan merusak kelestarian tanah. Oleh karena pentingnya tanah air dan udara, maka jagalah kelestarian tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan. Semua itu merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita sudah selesai membahas tentang lingkungan alam. Kita membahas cara memelihara lingkungan buatan. Pertama, menjaga ketertiban lingkungan. Lingkungan yang aman, tertib, dan tentram menjadi harapan semua orang. Oleh karenanya, setiap warga harus menjaga keamanan dan ketertiban. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga ketertiban lingkungan? Tentu saja lingkungan tidak akan aman. Banyak terjadi pencurian, kekacauan, dan berbagai keributan lain. Akibatnya warga merasa terancam dan tidak dapat hidup tenang. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan setiap orang. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap orang. Perhatikan uraian berikut. Di kompleks perumahan Pak Tatang setiap hari Minggu diadakan kerja bakti. Pukul 7 pagi semua warga sudah berkumpul untuk melaksanakan kerja bakti. Mereka membawa alat-alat yang diperlukan untuk kerja bakti. Pak
Pak Tatang selaku ketua RT memberikan petunjuk kepada warga. Ada yang membersihkan saluran air, ada yang mendorong gerobak sampah, ada yang mencangkul, meratakan tanah, dan ada yang membersihkan rumput liar. Anak-anak juga ikut serta dalam kegiatan kerja bakti tersebut dengan mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Ibu-ibu menyediakan makanan dan minuman untuk para warga. Sekarang kompleks perumahan tersebut menjadi bersih dan asri. Lingkungan yang bersih akan mencegah berjangkitnya dan berbagai penyakit. Kamu harus selalu menjaga lingkungan tempat tinggalmu agar selalu bersih dan sehat. Baiklah, karena kita sudah membahas tentang cara memelihara lingkungan alam dan buatan, yang terakhir kita membahas contoh perilaku memelihara lingkungan alam dan buatan. Kalian semua tahu, tentu pernah melihat sungai, baik sungai yang besar maupun sungai yang kecil. Sungai merupakan ketampakan alam. Tahukah kalian manfaat sungai? Manfaat sungai banyak sekali seperti yang telah dijelaskan tadi yang ada di depan. Agar sungai selalu dapat dimanfaatkan oleh manusia, sungai harus dijaga kelestarian dan kebersihan. Contoh perilaku yang baik dalam memelihara sungai adalah dengan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai, karena dapat mencemari dan mengotori sungai. Selain itu, sampah yang dibuang di sungai juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Selain sungai, ketampakan alam dan buatan yang harus dijaga kelestariannya adalah hutan. Hutan adalah tempat sebagai paru-paru dunia. Hutan ada yang alami dan ada yang buatan. Hutan alami adalah hutan yang ada dengan sendirinya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hutan buatan adalah hutan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai tujuan dan kepentingan hidupnya. Manfaat hutan yang paling utama adalah sebagai tempat penyimpanan air serta mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, kita tidak boleh merusak hutan. Hutan wajib dijaga kelestariannya dengan cara tebang pilih atau menebang pohon dengan cara memilih pohon yang lebih tua dan siap untuk ditebang, dan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon-pohon di hutan. Sawah merupakan contoh lingkungan buatan yang sengaja dibuat manusia. Petani menanam padi di sawah. Dari menanam padi, petani mendapatkan beras dimasak menjadi nasi sebagai makanan pokok sehari-hari. Agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, petani harus mengolah lahan pertaniannya dengan baik, seperti penggunaan pupuk yang benar, sistem pengairan yang baik, dan mengolah tanah dengan baik. Usaha-usaha tersebut merupakan bentuk pemeliharaan dan pelestarian lingkungan alam dan buatan. Baiklah anak-anak, Bapak sudah selesai menjelaskan tentang materi kita. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut, kita sebagai manusia harus menjaga tentang ketampakan lingkungan alam dan buatan, menjaganya seperti melestarikannya. Itu sangat berguna untuk masa depan. Oke, baiklah. Karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, kita menutup kelas ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak semuanya nanti kalau sudah pulang sekolah langsung pulang. Terima kasih, selamat siang buat kita semua.